Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sirajuddin, dan kali ini saya akan membahas tentang gimana sih caranya data itu bisa dikirim. Jadi untuk mengirim data itu nggak bisa langsung mengirim terus sampai gitu aja ya teman-teman. Perlu ada yang namanya protokol atau tata cara. TCP atau IP pasti kalian nggak asing kan sama istilah yang saya sebut. Jadi TCP atau IP adalah arsitektur jaringan yang memungkinkan data untuk dikirim dari komputer satu ke komputer lainnya. Gambar di bawah ini adalah gambar dari model TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Di TCP atau IP itu ada 5 layer teman-teman. Yang pertama ada application layer. Di layer ini terdapat protokol seperti HTTP, SMTP, FTP, dan lainnya. Protokol ini yang berfungsi untuk menyampaikan permintaan pengguna ke lapisan selanjutnya. Lalu pada transport layer, perangkat lunak jaringan biasa dibagi menjadi kategori client dan server. Transport layer bertanggung jawab untuk memilih program client dan server mana yang seharusnya mendapatkan data. Protokol yang digunakan di layer ini adalah TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP User Datagram Protocol. Berikutnya pada network layer. Layer ini memungkinkan jaringan yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain melalui perangkat yang dikenal sebagai router. Layer ini bertanggung jawab untuk mengirim data ke seluruh sekumpulan jaringan. Lalu terdapat data link layer yang mana bertanggung jawab untuk mendefinisikan cara umum untuk menafsirkan sinyal sehingga perangkat jaringan dapat berkomunikasi satu sama lain. Terus layer terakhir yaitu physical layer. Serupa dengan namanya, layar ini mewakili perangkat fisik yang menghubungkan komputer di jaringan, termasuk spesifik untuk kabel jaringan dan konektor yang menghubungkan perangkat, serta spesifikasinya yang menjelaskan bagaimana sinyal dikirim melalui koneksi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai alur kerja dalam model TCP atau IP. Yang pertama, physical layer menerima data dan dalam bentuk bit, lalu menerjemahkan dan meneruskan ke data link layer. Kedua, data link layer memverifikasi dan kemudian menghapus informasi pada header frame. Usai itu, data link layer mengirim frame ke network layer. Ketiga, network layer membaca informasi di header untuk mengidentifikasikan transmisi. Jika transmisi terfragmentasi, network layer akan menyusun kembali ke dalam paket. Setelahnya, network layer akan menghapus IP header dan meneruskannya ke transport layer. Terus yang keempat, transmission layer lalu membaca header untuk menentukan protokol pada application layer mana yang harus menerima data. Lanjut, transmission layer akan menghapus header yang terkait dan mengirim pesan atau melakukan streaming ke aplikasi penerima. Yang kelima, pada akhirnya application layer menerima pesan dan melakukan operasi yang diminta oleh komputer pengirim. Jadi ketika Arya ingin mengirim pesan hello ke Sahrul, pesan ini akan dikonversi dahulu menjadi biner. Kemudian data biner dari pesan hello ini dikonversi menjadi sinyal digital menggunakan metode encoding NRZL atau No Router to Zero Level Line encoding. Nah, pesan yang sudah dikodekan menjadi sinyal digital ini akan dikirim ke physical layer dari jaringan Sahrul. Kemudian akan dikode lagi menjadi data biner. Setelah itu, data biner dikonversi menjadi pesan hello dan sampai ke Sahrul. NRZL merupakan teknik pengkodean sinyal digital di mana kita menggunakan level tegangan untuk mewakili nilai biner. Jadi, misalnya ada data biner 1 yang masuk, itu akan dikodekan menjadi 5V. Jadi, misalnya ada data biner 1 yang masuk, itu akan dikodekan menjadi 5V. Dan misalkan ada data biner 0 yang masuk, itu akan dikodekan menjadi 0V. Grafik pada gambar ini menunjukkan bagaimana tegangan berubah seiring waktu sesuai dengan urutan biner yang dikodekan. Jadi proses encoding dan decodingnya itu terjadi di physical layer ya teman-teman. Kenapa sih encoding diperlukan? Encoding diperlukan karena kalau kita ingin mengirim data digital secara langsung itu nggak bisa. Data biner harus di-encode dahulu menjadi sinyal digital baru kita bisa mengirimkan. Selamat, sekarang kalian paham apa yang sebenarnya terjadi ketika data ditransmisikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.